Halo semua, perkenalkan aku Raheli Devi dan aku bareng temanku Fikri Nanda Al-Kahfi. Kami berdua adalah mahasiswa Sosiologi Fisip UNS. Dan dalam video ini kita bakal bahas soal satu tema tentang sosiologi kesehatan nih, yaitu perilaku kesehatan masyarakat di pondok pesantren. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, dari awal kita bahas dulu apa sih perilaku kesehatan itu. Jadi, perilaku kesehatan itu merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Perilaku kesehatan terbagi menjadi 3 pola utama nih. Yang pertama ada perilaku hidup sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit. Contohnya ada banyak, seperti olahraga teratur, makan menu seimbang, istirahat cukup, pengendalian stres, usaha serta cara merespon terhadap sakit dan penyakit, persepsi terhadap sakit, pengetahuan penyebab gejala penyakit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perilaku kesehatan masyarakat. Perilaku kesehatan masyarakat adalah perilaku individu, kelompok, atau masyarakat yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ini meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, ada mencegah dari sakit dan kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga, bila sakit berupaya untuk memperoleh kesembuhan. Dan yang keempat, bila telah sembuh berupaya untuk memulihkan. Oke, setelah kalian udah tahu nih apa itu perilaku kesehatan dan perilaku kesehatan masyarakat, kita beranjak ke penjelasan soal pondok pesantren. Pondok pesantren sendiri berasal dari kata persantrian, yang berarti tempat tinggal santri atau yang dikenal sebagai murid. Pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua yang ada di Indonesia dan telah menjadi produk budaya Indonesia. Mereka mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang berkembang sejak awal kedatangan Islam di Nusantara. Kebanyakan pondok pesantren di Indonesia memiliki masalah yang begitu klasik nih, yaitu tentang kesehatan santri dan masalah terhadap penyakit. Masalah kesehatan dan penyakit di pesantren ini sangat jarang mendapat perhatian yang baik dari warga pesantren itu sendiri, dari masyarakat, maupun dari pemerintah. Nah, sebenarnya banyak banget nih hal-hal yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat di pesantren. Salah satunya promosi kesehatan. Menurut Ottawa Charter dalam WHO, promosi kesehatan merupakan proses peningkatan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan keadaan sehat seseorang atau kelompok dan harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi serta mampu memenuhi kebutuhan dan perubahan atau mengendalikan lingkungan. Di dalam promosi kesehatan berperan penting dalam edukasi kepada santri terhadap hidup sehat, menjaga dirinya agar tetap sehat, meningkatkan kualitas kesehatan, peka dan tanggap terhadap datangnya penyakit, serta mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Masalah perilaku kesehatan masyarakat bisa dilihat dari sudut pandang sosiologis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Bagi Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Ada 4 teori tindakan rasional dalam masyarakat yang diinterpretasikan pada perilaku kesehatan yang berkaitan dengan kepercayaan keagamaan. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan murni aktor tidak hanya menilai cara yang baik, akan tetapi juga menentukan nilai dan tujuan. Alat sebagai pencapaian tujuan-tujuan yang dikejar dan dihitung secara rasional ketika mencari pelayanan kesehatan atau pengobatan. Contohnya membeli obat di toko atau di koperasi yang diharapkan itu memberikan kesembuhan pada penyakitnya, atau pelayanan medis lain untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih profesional. Kemudian yang kedua ada tindakan rasionalitas nilai. Tindakan ini ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai itu sendiri, suatu bentuk perilaku etis, estetis, dan keagamaan atau bentuk lainnya. Terlepas dari prospek-prospek keberhasilan, hal ini erat dengan institusi agama memiliki tata nilai keagamaan yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga ada tindakan sosial afektual. Tindakan afektual ini ditentukan oleh keadaan emosional aktor. Kemudian yang keempat ada tindakan tradisional. Cara-cara berperilaku sang aktor yang biasa dan lazim. Kebiasaan yang ada dalam suatu institusi dan telah dilakukan lama, serta sebagai kerangka acuan dan diterima begitu saja tanpa persoalan. Dalam menjaga dan memelihara kesehatan, santri mempertahankan diri dari penyakit dengan cara yang sederhana. Mereka hanya beristirahat ketika merasa kondisi tubuhnya menurun,
dan mencari pengobatan hanya di sekitar pondok pesantren. Sangat jarang bagi para santri mencari pengobatan pada tenaga medis yang lebih profesional. Praktek kehidupan pesantren salah satunya mencerminkan sikap pengekangan, yaitu memiliki perwujudan disiplin sosial.